Sekalian aku kembalikan di sini saja. Ini Lono, ku kembalikan jajanmu Lono, biar kamu dapat ikan. Masuklah seekor burung ke dalam bubunya, dan dia pun Lono, tolong aku Lono, tolong jangan dibunuh aku Lono. Aku akan... Kuda itu mengeluarkan kotoran berbentuk emas. Ada yang Toh itu, katanya kau mengeluarkan emas, ternyata memalukan. Rasakan sekarang, rasakan. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah persaudaraan Toplo dan Londo. Londo jujur dan lugu, sedangkan Toplo licik dan sangat jahil. Keahlian Toplo adalah memasang bubu di sungai. Ia kerap mendapatkan banyak ikan. Pada suatu hari, Toplo pergi sendiri memasang bubu di sungai yang ia yakini tempat itu banyak ikannya. Hai ikan bodoh, segeralah masuk ke dalam bubuku. Hahaha, nanti saja. Sebentar lagi aku akan goreng dirimu. Aku sudah pingin memakan pepes ikan. Apa yang dikatakan Toplo benar-benar menjadi kenyataan. Banyak sekali keluar ikan dari dalam bubunya, dan berbagai jenis, mulai yang besar sampai yang kecil. Di sanalah temannya Londo heran melihat apa yang didapat oleh Toplo. Lalu ia pun bertanya kepada Toplo. Toplo, aku mengakui keahlianmu di dalam memasang bubu ini. Mohon berikan juga aku bagaimana agar aku bisa menangkap ikan sebanyak ini. Umpan apakah yang kau isi dalam bubumu? Apakah ada jimat atau apa? Supaya keluargaku juga bisa memakan ikan. Karena kita tahu ikan harganya mahal sekarang. Toplo pun terdiam sejenak. Ia rupanya tidak rela keahliannya dimiliki oleh orang lain karena ia memang sangat ego. Jawaban jahil pun muncul darinya. Wah, itu gampang kawan. Caranya, buatlah jajan ketan, lalu taruh di atas bubumu. Isi gula secukupnya, jangan sampai mengenai air bubumu. Bisa ditaruh di atas batu atau di pinggir sungai. Pasti ikan banyak mencarinya. Londo sangat percaya kepada temannya karena ia adalah orang lugu dan jujur, apalagi yang mengatakan itu adalah teman baik. Sedangkan Toplo sendiri tidak menggunakan cara seperti itu. Dasar Toplo adalah orang jahil. Hai ikan-ikan semua, berkumpullah ke sini, masuklah ke dalam bubuku. Aku sudah menyediakan umpan jajan ketan bersama gula. Sangat enak, ayo datanglah beramai-ramai. Tahu Londo sudah pergi, maka datanglah Toplo dan memakan semua jajan-jajan enak itu. Alangkah senang hatinya dapat mengolok-ngolok temannya. Habis sampai dimakan jajan-jajan itu, kenyang perutnya. Wah, kenyang sekali perutku.
Sekalian aku kembalikan di sini saja. Ini Lono, ku kembalikan jajanmu Lono, biar kamu dapat ikan. Si Toplo pun banyak meninggalkan kotoran yang berbau di atas bubunya Lono. Keesokan harinya datanglah Ilono melihat bubunya. Ia berharap sudah banyak ada ikan terjebak di dalamnya. Ia kaget karena yang ada justru kotoran manusia yang sangat berbau. Pusing kepalanya dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Heran aku, apakah ini perbuatan hantu ikan? Atau mungkin ada orang-orang jahil kepada bubuku? Aku dibuatnya malu. Entah siapa, entah bagaimana. Sekarang biar dirasakan. Ku marah sekali. Silahkan rasakan bubuku ini. Rasakan, 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 rasakan. Ketika marahnya sangat memuncak mencincang-cincang bubunya, kemudian masuklah seekor burung ke dalam bubunya, dan ia pun berkata, "Jangankan burung, nyamuk pun akan kubunuh dan akan kugoreng," begitu katanya. Burung itu pun berbicara layaknya manusia. Lono, tolong aku Lono, tolong jangan dibunuh aku Lono. Aku akan membantumu Lono. Dan ambillah salah satu buluku nanti Lono. Akan aku tolong dirimu. Ikutilah kemana buluku itu pergi. Kau akan mendapatkan sesuatu Lono. Wah, wah, wah. Kok ada burung bisa berbicara seperti manusia? Sepertinya ini benar. Coba aku akan ikuti saja apa kata burung ini. Akhirnya, Ilono pun mencabut salah satu bulu burung itu dan mengikuti kemana arah bulu burung itu terbang. Ia selalu mengikuti. Kenapa tiba-tiba saja bulu burung itu hilang? Jangan-jangan sekarang aku diolok-olok lagi. Oh, perutku sudah lapar dan haus. Kemana bulu burung itu dan aku di mana? Ilono pun sedang kebingungan, tidak tahu dirinya sedang berada di mana. Ia pun bengong dan cemas-cemas dalam pikirannya. Hai Kisana, kau jangan berpikir pesimis di kerajaan ini. Kerajaan ini sangat makmur. Nanti raja bisa marah mendengar keluhanmu. Ayo masuklah ke istana. Kamu minta sesuatu di sana, kalau bisa mintalah kuda yang sangat kurus. Jangan minta-minta yang lain. Ampun Baginda, tolonglah hamba Baginda. Hamba dari jauh Baginda. Lapar, hamba haus Baginda. Tak usah bersedih kau Lono. Kau bisa minum, makan, sepuasnya di sini. Silahkan lakukan apa yang kau mau. Kerajaan ini adalah kerajaan gaib, tetapi sangat makmur yang jarang diketahui oleh orang. Terima kasih Baginda. Di samping itu, hamba mau mohon seekor kuda kurus itu Baginda. Semestinya kamu minta uang, pakaian, atau apa saja. Memelihara kuda kurus itu sangatlah susah. Kamu harus memberikan makan apa yang kamu makan, dan tempat tidurnya pun harus khusus di tempat tidur di mana kamu tidur. Pada akhirnya, Ilono pun diizinkan mengambil kuda kurus itu, tapi sayang berjalan pun tidak mampu. Kuda kurus itu sesekali mau jatuh karena sangat kurus badannya. Ilono pun mengantarkan kuda itu dengan sabar dan hati-hati, karena
Kelihatan sekali rangka kuda itu. Jalannya pun tertatih-tatih. Sesekali ia berhenti sambil memberikan kuda itu makan. Orang-orang yang melihat Ilono menuntun kuda itu pun mengejek. Loh, kok ada orang menuntun rangka kuda kayaknya ya? Hahaha. Ya, kalau aku sebaiknya kuda itu ditanam saja. Kenapa kita menuntun kuda seperti itu? Bodoh sekali orangnya. Sesampai di rumahnya, kuda itu pun dimasukkan ke dalam kamar. Dibuatkan kamar yang bagus. Kemudian diberikan makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh Ilono bersama keluarganya. Keajaiban pun terjadi. Kuda itu mengeluarkan kotoran berbentuk emas, ada yang berbentuk cincin dan perhiasan lainnya, sangat berharga bagi Ilono. Akhirnya Ilono pun menjadi orang yang kaya raya. Melihat kenyataan itu, temannya Itoplo yang sempat jahil kepada Ilono pun bertanya tentang keadaan kuda itu. Ya, kalau kamu berniat memiliki dan meminjam kuda itu aku berikan. Tapi perlakukanlah kuda itu dengan baik seperti apa yang aku lakukan kepadanya. Dan andai kata kamu sudah bosan dengan kuda itu, kembalikanlah lagi kepadaku. Jangan ia dianiaya ataupun dibuat ia menjadi menderita. Keluguan dan kepolosan Ilono pun dimanfaatkan oleh Itoplo dan sekarang ia meminjam kuda itu dan diletakkan pula di dalam kamarnya. Setelah itu, ia pun tidak dapat tidur nyenyak, berharap kapan akan keluar emas dari pantat kuda itu. Pak, ini sudah pagi, Pak. Jangan-jangan emas yang keluar dari pantat kuda kita itu dicuri orang, Pak. Ayo bangun, Pak. Cepat. Siapa tahu nanti hilang dia. Karena tidak tenang tidur kedua pasangan suami itu, maka pagi-pagi buta masih sangat gelap. Maka dengan berselimut, datanglah istri Itoplo mendekati pantat kudanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata ia pun disemburkan oleh kotoran kuda dan mengenai ke seluruh bagian tubuhnya. Sangat malu sekali rasa istri Itoplo waktu itu. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Badanku, Pak. Ayo, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Itoplo pun sangat marah dan membawa pedang, lalu membunuh kuda itu karena sangat memalukan keluarganya. Hai kuda kurus, ternyata aku ditipu oleh Ilono orang bodoh itu. Katanya kau mengeluarkan emas, ternyata memalukan. Rasakan sekarang, rasakan. Sangat kasihan sekali, kuda yang tak berdosa itu pun dicincang oleh Itoplo karena dia marah. Mendengar perbuatan kejam dan keji Itoplo itu, akhirnya Ilono pun mencari bangkai kudanya, dimakamkan dengan baik-baik karena ia sangat menghargai binatang dan berjasa bagi dirinya. Ilono, walaupun ia bukanlah orang sangat cerdas, tetapi ia memiliki hati. Ia memakamkan kudanya layaknya seperti manusia. Namun lama-kelamaan, akhirnya keajaiban terjadi. Di atas kuburan kudanya, tumbuhlah sebuah pohon yang menghasilkan atau berbuah emas sangat banyak.